Oke kawan-kawan, setelah kita belajar teorinya, maka biasanya saya itu langsung ke latihan soal. Nah, latihan soalnya itu seperti ini. Mari kita bahas langsung. Bentar. Agar membacanya teman-teman itu makin enak. Jadi yang pertama yaitu seperti ini. Soal pertama, wanita 38 tahun, hamil 3 bulan, mempunyai riwayat apa itu namanya? Mempunyai riwayat hipertensi dan meminum hidroklortiazid HCT 12,5 mg sehari 1 kali. Saat cek terakhir tensinya ialah 150/100. Wanita tersebut hanya meminum multivitamin saja. Sebaiknya pengobatan apa yang diberikan? A. Peningkatan dosis HCT 12,5 mg sehari 2 kali 1, meneruskan pemakaian hidroklortiazid dengan dosis yang sama. C. Metildopa 500 mg sehari 1 kali 1, furosemid 40 mg sehari 1 kali 1, captopril 25 mg 3 kali 1. Jadi jawabannya pastinya itu C. Metildopa. Kenapa metildopa 500 mg sehari 1 kali 1? Kita kata kuncinya itu yaitu yang pertama yaitu satu wanita 38 tahun hamil 3 bulan. Jadi kondisi pasiennya yaitu hamil. Nah, kalau hamil ini berarti obat-obat yang kontraindikasi yaitu ACI, ARB, HCT itu kontraindikasi dengan ibu hamil. Jadi kenapa sih HCT itu nggak boleh? Kenapa sih captopril nggak boleh? Kenapa furosemid nggak boleh? Seperti itu. Jadi jawabannya itu metildopa. Nah, metildopa ini dapat digunakan untuk ibu hamil. Seperti itu. Nah, kemudian soal selanjutnya, seorang pria berumur 48 tahun didiagnosa hipertensi, diberikan obat HCT tablet satu kali sehari. Pasien mengkonsumsi obat pada malam hari menjelang tidur. Setelah 3 hari penggunaan obat, ia memutuskan untuk menghentikan obat karena sering mengeluh tidak bisa tidur akibat bolak-balik ke kamar mandi untuk buang air kecil. Apa yang harus dilakukan apoteker terkait kasus tersebut? A. Menyarankan kepada dokter untuk menurunkan dosis obat. B. Menyarankan kepada dokter untuk mengganti obat. C. Menyarankan kepada dokter untuk menghentikan obat. D. Konseling pasien untuk mengkonsumsi obat pada pagi hari. Dan E. Konseling pasien untuk mengurangi minum air. Nah, dari sini kita jadi karena opsinya hanya ini, kita berarti menyarankan pasien untuk mengkonsumsi obat pada pagi hari seperti itu. Kenapa sih hidroklortiazid ini dapat menyebabkan efek samping pengen buang air kecil terus? Karena mekanisme kerjanya yaitu mengekskresikan urin seperti itu. Sederhananya seperti itu. Nah, HCT ini seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu penggunaannya itu biasanya untuk yang mengalami edema atau pembengkakan. Nah, jadi karena untuk hipertensi yang mengalami edema, jadi dengan penggunaan HCT akhirnya edemanya berkurang. Sehingga bagaimana sih cara mengurangi edema? Yaitu dengan cara mengeluarkan airnya dengan cara pipis seperti itu atau mengeluarkan urin. Nah, konseling pasien untuk karena opsinya seperti ini, jadi kita menyarankan untuk menggunakannya pada pagi hari sehingga tidak mengganggu aktivitas tidurnya seperti itu. Nah, kalau opsinya ada penggunaan obat lain, kita bisa memilih opsi yang lain. Semisal ada golongan ACI, captopril, nah kita bisa pilih captopril. Tapi tujuan soalnya ini untuk terkait bagaimana konseling untuk penggunaan obat-obatannya seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Pria berusia 48 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan sakit
kepala dan pusing berat. Sebelumnya dia telah didiagnosis premiocardial infarction dan diberi terapi amlodipine 1 kali 10 mg, lisinopril 1 kali 5 mg, bisoprolol 1 kali 10 mg, ISDN 3 kali 5 mg, dan simvastatin 1 kali 20 mg. Obat apa yang menyebabkan pria tersebut sakit kepala? Nah, di sini saya menjawab amlodipine seperti itu. Jadi kenapa? Nah, teman-teman bisa cari tahu jawabannya. Mungkin kalau teman-teman punya jawaban lain, teman-teman bisa tulis saja di kolom komentar. Oke. Oke, kita bahas lanjut ke soal yang keempat. Pasien hipertensi selama 10 tahun dan mengonsumsi HCT. Pada pemeriksaan terakhir, tekanan darah pasien masih 150/90 dan ditemukan sedikit proteinuria. Sebaiknya pasien diberikan obat apa? Nah, kalau dari tanda-tanda ini, kita tahu kalau tekanan darahnya itu masih belum mencapai target atau belum normal. Nah, dan di soal itu ditemukan adanya indikasi proteinuria. Nah, itu menunjukkan adanya CKD atau chronic kidney disease. Nah, hendaklah kita mengganti HCT itu dengan obat yang lain seperti itu. Nah, tata laksana kita pilih obat apa? Kita ingat kembali tata laksananya itu seperti apa. Yang pertama, penggunaan obat tunggal, kemudian double, kemudian triple seperti itu. Nah, yang pertama itu kan bisa ACI atau ARB, terus kemudian ACI atau ARB, terus kemudian CCB, beta blocker seperti itu. Nah, di pilihan itu ada propanolol, lisinopril, nifedipine, dithiazem, dan furosemid. Nah, kita pilih apa? Nah, kita pilih lisinopril. Kenapa? Karena ACI ARB itu dapat mencegah proteinuria. Nah, itu punya efek nefroprotektif seperti itu. Kemudian soal selanjutnya, seorang pasien berusia 35 tahun, tekanan darah 140/80, kecepatan respirasi yaitu 90, dan menderita asma sejak 10 tahun. Obat hipertensi apa yang menjadi kontraindikasi? Nah, obat hipertensi apa yang menjadi indikasi? Kita lihat terlebih dahulu. Opsinya ada propanolol, amlodipine, captopril, dan prazosin dan spironolakton seperti itu. Nah, jadi target soalnya itu obat yang kontraindikasi dengan penderita atau pasien. Nah, diketahui kalau pasien itu menderita asma seperti itu. Nah, karena menderita asma, yang obat antihipertensi itu yang kontraindikasi dengan penyakit asma yaitu golongan beta blocker non selektif seperti itu. Nah, golongan beta blocker non selektif itu contohnya propanolol, timolol. Nah, kalau kita akan menggunakan beta blocker, hendaklah kita itu memilih beta blocker yang kardioselektif seperti itu. Jadi contohnya metoprolol, bisoprolol seperti itu. Nah, kalau aktualnya semisal kita kan bisa Nah, kalau di soal itu jawabannya itu propanolol karena dia itu golongan beta blocker yang non selektif, jadi kontraindikasi pada penyakit pada penyakit asma atau pasien yang menderita asma. Kalau aktualnya di lapangan, kalau kan kita tahu golongannya itu banyak. Nah, kalau kita tahu di asma, ya hendaklah kita kasih yang lain sesuai kondisi pasien seperti itu. Oke kawan-kawan, sekian dulu pembahasan soal dan materi terkait antihipertensi. Semoga bermanfaat pembahasan kali ini. Jadi kalau menurut kawan-kawan dari pembahasan kali ini ada yang kurang sesuai atau teman-teman punya opini lain atau jawaban lain, silahkan tulis di kolom komentar. Feel free to discuss seperti itu. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.